kalau misalnya kita tidak mau merubah cara berpikir kita, ya kita akan semakin menuju kepada kegelapan itu. Cuman kalau di Indonesia saya melihat karena budaya kita masih sangat santun, ya, which I don't think it's necessarily a bad thing, ya. Walaupun kadang-kadang etika dan sopan santun suka menghambat kita tidak mengatakan kebenaran. Etika itu harusnya berdiri bersama dan mendukung kebenaran kok, mendukung keadilan kok. Selamat sore teman-teman semua. Merupakan suatu penghargaan yang cukup besar ya untuk saya bisa berada di sini di depan teman-teman semua untuk kita berbagi ide lah ya. Tadi kan teman-teman semua sudah mendengar monolog dari Pak Rocky Gerung ya yang selalu amazing of course. Dan kalau tadi saya joking di belakang kalau misalnya tadi Pak Rocky bilangnya dia ngomel-ngomel gitu ya, kalau gitu saya akan curhat saja ya. Jadi ngomel-ngomel dan curhat. Oke, jadi hari ini saya mau membahas sebenarnya tentang topiknya sih lentera gelap tanpa filsafat ya. Tetapi maksudnya itu sebenarnya bagaimana justru filsafat itu di era yang seperti ini ya. Itu justru menurut saya paling penting karena we really need a new way of thinking. Ya, bukan yang biasa-biasa saja. Because kondisi dunia hari ini, Anda mau melihat dunia internasional ataupun dunia nasional gitu, ataupun ya UI itself gitu ya. Itu tidak baik-baik saja. Ya. So jadi kalau misalnya kita tidak mau merubah cara berpikir kita, ya kita akan semakin menuju kepada kegelapan itu. Dan there's not gonna be a way out anymore. Ya, jadi this time nothing is going to save us except ourselves. Ya, and the most important thing bagaimana kita itu mau merubah ini kita adalah merubah cara pikir kita dulu. Tadi teman-teman sudah mendengar kita kata Pak Rocky budaya feodal. Betul, ini sampai hari ini pun feudalism itu masih sangat mengakar gitu ya. Bahkan di kadang-kadang kita anak muda pun juga walaupun kita kadang-kadang kuliah di luar begitu kita kembali ke Indonesia, we have to relearn ya the budaya feodal itu supaya kita bisa kayak adapting and surviving di sini. Tapi kemudian, I don't know if it's a good thing or a bad thing. Sometimes I think it's a good thing gitu kita learning our own culture because we need to know who we are first, ya kan? But we have to also check whether our culture itu is it a good one or not, gitu kan? Our beliefs are they strong or not? Do they rest on kayak strong evidence or not, gitu kan? And rigorous arguments or not, gitu. Kalau tidak, kalau itu belief kita itu hanya ternyata standing berdasarkan kayak, oh karena authority-nya bilang seperti itu jadi saya ngikut aja. Atau idola saya bilang percaya seperti itu jadi saya ikut aja biar saya keren. Itu di logika itu namanya informal fallacy ya, kayak begitu. Appeal to authority. And itu sesat pikir berarti. Kalau kita menganggap apa yang sudah menjadi tradisi kita gitu ya, bahkan korupsi itu, tapi Bu, that's the way we do things around here. Ya, we have to harus ikut dalam sistem dan permainan itu gitu. Kalau enggak nanti kita ya we're gonna be isolated, kita enggak akan dapat pos-pos yang basah, jabatan-jabatan yang penting. Apalagi everyone semuanya sekarang kan pengen I don't know gaya kayak flexing maybe gitu kan, kayak as if it's the most important thing in the world. That's why you need to study philosophy because you will understand that that's all crap. Okay? All the materialism shit, that's crap.
it's fun, yeah, sure, but it's a shallow kind of fun, you know. It doesn't fulfill you, it doesn't make you happy. Yeah, so jadi this is just a little bit of a backgrounder aja kenapa we need it right now. We need philosophy right now. Ya, saya tadi lupa harusnya saya opening dengan sedikit perkenalan dulu ya karena mungkin ada beberapa yang belum kenal. Tapi saya rasa banyak di sini muka-muka murid saya ya yang hi guys gitu kan. Jadi kita sudah nggak perlu kenal lagi. Tapi secara ininya memang saya menjadi dosen filsafat di UI ini cukup baru ya dan bahkan saya mungkin this is the first time I'm standing here giving a monologue ya. So this is like first try. So saya ininya waktu itu mulai diajak mengajar pada tahun 2020 ya dan baru mengambil S3 filsafat tahun 2015. So saya baru mulai serius di filsafat itu 2015 sebenarnya. Nah sebelum itu saya 18 years itu saya menjadi wartawan. Saya reporter TVRI, saya penyiar juga di English News Service ya, jadi penyiar bahasa Inggris. Dan produser Dunia Dalam Berita, terus saya juga jadi presenter laporan internasional, tapi program itu sudah digrebek karena kita were very critical of the United States policy. Of course akhirnya saya ditutup programnya. But anyway, dan S2 saya mempelajari intelijen, ya, dan S1 saya memang wartawan. Dan sebagai background family, keluarga saya itu memang banyak pendidik, dosen, dan diplomat. Tadinya I try to be a diplomat karena all my brothers and sisters are diplomats. I passed all the tests, tapi tes wawancara terakhir itu mungkin keaslian saya itu bangkit. Jadi saya udah dibilangin jangan say anything yang contrary to your penguji. Just iya aja, nurut aja, whatever. Kalau salah juga nurut aja gitu. Ya, don't be critical. Tapi ya udah saya oke, I will obey. Taunya pas dia itu mantan sekjen, dubes berkali-kali. Dia bilang, I don't know, I forgot what the question was, but it was about our relation with China, gitu kan. And he saw it as a threat, gitu kan. Tapi terus I made the grave mistake of actually correcting him. Saya malah mulut comel saya tiba-tiba nggak tahan gitu. Oh enggak, menurut saya Bapak salah. And then that's it, I blew it. And itulah makanya saya kelempar ke mungkin wartawan atau sekarang dosen gitu ya. So jadi itu. Nah sekarang jadi walaupun saya itu saya membawa banyak pengalaman ya sebagai wartawan dan juga waktu itu saya pernah masa kecil saya di Baghdad, Irak pas waktu Perang Teluk. Jadi I actually saw the war going on, the Gulf War di 1991 itu dan kita harus mengungsi. Jadi there's so many penderitaan ya teman-teman. So many weird things going on in this life. Jadi kita dari satu ekstrim melihat kondisi realitas yang kehidupan yang satu, kemudian kita ke kondisi realitas yang lebih ekstrim lagi. Tidak hanya di negara kita saja, tapi juga di negara lain. Bahkan yang mengalami perang. Jadi dari pengamatan saya itu, there's something wrong with how we live, gitu kan. Sepertinya gitu. Dan ketika saya menjadi wartawan, saya juga tidak puas karena ternyata itu bukan the fourth estate, katanya objective news, cover both sides. Kita harus neutral gitu-gitu. No, it's a business, okay? Dan itu secara politik juga dia itu berpihak. TVRI sudah pasti berpihak pada negara, gitu kan? But lately, setelah saya resign, terakhir pokoknya dia berpihak pada semua penguasa gitu, ya kan? So jadi I found bahwa menjadi wartawan itu ternyata juga hari-hari gini gitu kan. Ternyata it's all false. Jadi mungkin saya yang terlalu idealis gitu ya, mungkin juga. Tapi it's all menurut saya masih shallow. Cuman pengen lihat muka kita tampil di TV, dikenal orang-orang, terus kemudian ditunjuk sebagai juru bicara gitu-gitu.
Itu terus kayak keren-kerenan, but it's all hollow. Gitu kan. Atau kita mau menjadi pejabat gini-gini tapi harus kong-kalingkong di belakang gitu-gitu. Jadi I don't have a thing against politics. I think politics is a very important kayak activity, ya discipline or it's a very important kayak activity lah ya. And we need to get into politics. Even the girls, even the women. Especially the women because we are still discriminated. You know, I can use my doctorate title. I can wear suits gitu ya. I can cover up everything and I still get kayak discriminated gitu loh. Everything I say kayaknya di dalam community of men, kayaknya it doesn't matter. Oh yeah, she has a philosophy. Oh good. But kayaknya nih cuman shallow aja juga nih. Gitu. Jadi so women have to educate yourselves. Pokoknya ya karena saya pernah belajar intelijen, jadi penting ya untuk kita equipping diri kita itu dengan all kinds of defenses. Education is one of them. Can be other things gitu, but you just choose all the stuff yang bisa membuat itu menjadi added value to yourself. Dengan begitu, jadi kita itu akan kayak tidak bisa dianggap remeh ya, tidak bisa dianggap enteng. Dan we have to jangan apatis terhadap politik. Ya, we have to get inside the main problem yang lagi busuk-busukan itu. We have to leap ke situ and we have to try to do our best di situ. Just try. You don't have to succeed gitu loh, but just try. And have semacam kayak sedikit optimism maybe, walaupun I know it's hard. Karena tadi menyinggung salah satu pertanyaan tadi Syed gitu ya. Apakah what should we do gitu kalau misalnya kalau kita pulang itu kan rada-rada takutnya nanti bisa kayak kita akan korup padahal kita nggak mau korup gitu ya. Tapi di luar juga kayaknya nanti kita di brand pengkhianat gitu. Nah kalau saya mungkin sedikit berbeda ininya dengan Pak Rocky. I mean I respect him, of course he's a legend, okay. But I might have different opinions. And it's fine. I'm sure Pak Rocky will be fine too, gitu kan. Kalau saya maksudnya bukan lebih baik. Kalau saya lebih prefer, ya, if you wanna stay there, it's fine juga. It's your life, gitu kan. But since we bleed Indonesia, ya, our blood is Indonesia. You need to go back to your roots. If you are a Westerner, then just go back to your own ini. Tapi maksudnya gini. Kalau saya prinsipnya we go to the problem, where the problem is, try to work. Try to make it better. Ya. Bukan you run away and find something more easy. I understand the practicality of yang just go to the easy, and easy option are always very attractive tentunya, ya. But I forgot siapa itu Plutarch apa yang bilang bahwa the most meaningful thing itu biasanya is the most difficult, not the easy one. So jadi seperti ini maksud saya. Philosophy, jadi dunia udah separah itu ya sekarang. Dunia sudah separah itu. Maybe war is coming, World War III, ya. Dan kalau Anda pikir kita nggak akan kena, of course it's doesn't work that way ya. Political reality doesn't work like that. TNI di Unifil kemarin aja udah kena, oke? Nggak sengaja, kan? Tapi langsung kena lagi ininya, injured. So kita mungkin akan kena, tapi itu di luar sana ya. We have a bigger problem juga sebenarnya di dalam sini. Yang tadi tuh yang Pak Rocky jelaskan. Kedunguannya udah masif banget. Gitu. Ya kan? Nah, so di sini filsafat sangat berperan. Tapi memang jadi gini, filsafat itu kayak a double-edged sword. Use it well, ya, it will help you to get out of the darkness. Make you stronger, make you mentally powerful.
It might make you happier, but I'm not too sure on that point. Karena the minute you know, the minute you understand the essence of this world, you start to become less happy. This world is not a fancy, happy place yang kayak everything is cotton candy. No, it's a bit absurd. Yeah, because we are stuck in two realms. The material and the immaterial, the rational realm and the irrational. We have a reasoning capacity, but we also have an emotional capacity juga. Ya, dan mensinkronkan kedua ini tuh sangat-sangat susah gitu. Tapi bukannya tidak bisa, but we all need to do more work, and we need to have a strong will. We need to have strong faith to want to change. Tidak bisa kita mau merubah the way we do things here in Indonesia dengan cuman kayak attending for example ini doang tuh sudah cukup di luar sana, tapi tiba-tiba ikut dalam the evil circle itu. Atau cuman kayak bikin a critical piece here and there, tapi kehidupan aslinya dia masih feudalistik, masih menerima sogokan sana sini, masih pengen ya udah deh kita pakai joki aja ini itu. That's dishonest, no integrity tadi. Jadi we need to start to have integrity itu dari diri kita sendiri. Jadi what I'm saying is philosophy tadi will help you karena it has the tools to help you to get out of the darkness, kebusukan kita, kedunguan kita sekarang ini. But you have to know how to use it well. Kalau tidak, dia akan juga bisa menjerumuskan Anda. If you believe in suatu sistem filsafat yang rada-rada keblinger, kan ada macam-macam tuh ya di luar sana kan, sistem filsafat itu. Gak semuanya tuh sama gitu maksudnya value-nya. Walaupun sebagian besar they all itu pengen mencapai happiness. Ya. Tapi enggak semua, apalagi we know akhir-akhir ini filsafat itu, dulu kita memahami filsafat itu sebagai suatu a way of life yang memang bisa membantu kehidupan kita. Tapi kemudian perkembangannya filsafat itu menjadi hanya clarification of thoughts saja. Hanya persoalan bahasa saja. Ya kan? Akhirnya menjadi filosofi itu justru kehilangan kehilangan gregetnya, karena dia tidak lagi menjejak berpengaruh ke kehidupan kita sendiri. Ya, jadi we need to know which philosophy to use, gitu kan? We need to know yang kayak how to use philosophy ini. Misalnya kita di dalam filsafat itu kan kita diajarkan untuk membangun pemikiran beliefs yang dilandasi atas bukti-bukti yang kuat dan argumentasi yang kuat, rigoris, rasional, gitu kan. Jadi nggak bisa lagi sembarangan. Terus kita gara-gara kita tahu aturan-aturan untuk menyusun argumen ini, maka kita akan tahu ketika orang lain mau memaksakan argumennya kepada kita langsung bisa mengidentifikasi, oh ini argumennya lemah, bahkan premis dan kesimpulannya tidak nyambung atau memaksakan. Kenapa? Karena kalau begini berarti nanti ada that belief itu berarti ada cracks gitu di dalamnya. Ya. Itu satu. Jadi dan yang poin kedua yang paling saya ingin tegaskan hari ini itu juga adalah untuk belajar filsafat secara benar, untuk mengambil manfaat filsafat secara benar-benar itu bukan kayaknya saya yakin gitu ya. Pertama kita harus mau, karena maksudnya harus siap gitu. Karena filsafat itu kan bukan hal yang mudah, bukan gaya-gayaan, bukan untuk pleasure, untuk senang-senang. Walaupun orang yang memang senang berteori, berabstraksi akan mendapatkan pleasure dari kegiatan berteori gitu ya, itu udah pasti. Tapi studying philosophy itu butuh ketekunan, keyakinan, dan karena itu sulit. Terus kadang-kadang demanding. Bayangin kita harus memeriksa asumsi dasar diri kita sendiri. Emang gampang? Untuk mengakui kita itu salah, emang gampang? Gitu kan? Untuk mau mengakui atau memeriksa asumsi kritis terhadap diri kita sendiri, tapi terus kemudian mau
mengupdate, dan accepting change, mengaccept perubahan, emang itu gampang? Tidak. Semua itu sulit. Jadi kalau Anda mau menggunakan filsafat ini secara benar-benar untuk itu, ya kita harus tahu, pertama kita harus ready dulu diri kita, siap untuk menerima semua ini, semua kesusahan dan jeripayah ini siap, oke, sekarang kita mulai membaca ide-ide para filsuf di masa lalu dan kita mulai engaging, kita kritik, kita terima, kita kritik, kita terima, kita berikan pandangan kita segala macam. Jangan takut mengkritisi Plato, Aristoteles segala macam, jangan takut itu. Jangan takut mengkritisi saya. Maybe I'm wrong. You guys can pulang nanti, you can check it for yourself. Gitu kan. Or maybe even paroki can be wrong. Everybody can be wrong dan biasa aja gitu. Biasa aja, namanya juga kita semua pencari ilmu, pembelajar filsafat. Why be embarrassed if you are wrong? It's not something to be embarrassed with. Justru kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan kekurangan kita, terus kita upgrade supaya kita lebih kuat gitu ya, lebih memperbaiki kelemahan-kelemahan tentu menjadi lebih kuat. Justru kalau kita nggak mau kayak begitu, nah ini masalahnya. Bahkan kalau dia mengaku pembelajar filsafat atau ahli filsafat, tapi ternyata juga dia cuma menggunakan ilmunya untuk keren-kerenan, berarti gagal ininya. Oke, jadi 10 menit lagi. Ini memang saya tidak membuka tanya jawab ya teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin nanti saya akan berikan kontak saya. Jadi tetap kita bisa komunikasi. I'm open basically. Atau kalau emang teman-teman mau ini, saya juga tiap hari ada di kampus ya. Jadi all access are open. Cuman untuk monolog ini memang saya tidak membuka tanya jawab. Ya, karena saya pikir kalau saya gaya belajarnya kebetulan saya senang mendengar kayak lecture-lecture seperti ini, tapi terus kemudian saya endapin. Saya belum bertanya dulu, saya take time untuk mencerna dulu ide-idenya itu. Jadi saya kunyah-kunyah dulu gitu. Ya memang katanya, tapi kalau kayak begitu nanti kehilangan kesempatan Bu, gitu kan, untuk bertanya gini-gini ke orangnya itu gitu. Ya maybe that's true gitu kan, kehilangan. Tapi kan bukan dia saja yang bisa saya tanya gitu, orang biasanya. Ya kan, atau saya bisa menghubungi dia nanti di lain waktu juga. Jadi kalau saya bertanya itu kalau memang saya membutuhkannya. Saya rasa, maksudnya saya membutuhkan untuk bertanya. Dia ada yang tidak jelas di dalam argumennya atau di dalam speech-nya, monolognya tidak jelas, baru kemudian kita tanya. Ya kalau misalnya saya nggak maksain lah harus bertanya karena ya ajang-ajang kayak gini itu pertanyaan jangan digunakan untuk, dulu saya pernah soalnya sebagai wartawan banyak teman-teman saya suka nanya-nanya, padahal beberapa menit yang lalu kita lagi diskusi, mereka ternyata tahu gitu jawabannya. Kenapa lo bertanya gitu kan? Karena supaya dikenal sama narasumbernya Bu, Mbak. Oh, oke. Ya don't be like that gitu ya. Karena today kita lagi ngomongin tentang filsafat, please don't be like that gitu kan. Pertanyaan is actually a good thing and we need to question a lot and deeply in philosophy. Bahkan itu menjadi awal pembuka dari kita melepaskan diri dari kegelapan tentunya, kegelapan kehidupan. Karena ya we have to question, we have to examine, dan kemudian kita analyze, judging, dan kemudian baru ambil keputusan. Gitu. Jadi questions are important, tapi make sure kita menempatkannya dalam situasi yang penting juga. Jangan direduksi jadi cuman alat supaya saya selalu dikenal sama narasumber ini biar nanti bisa deket-deket, siapa tahu nanti ada ya berbasis teman saya dapat cipratan ini itu gitu ya. Don't think like that bahkan. Biasakan berpikir itu lurus-lurus saja. Nah ini juga salah satu aset filsafat lagi. Ya, kita diminta berpikir tegak lurus dengan rasio. Tapi memang tentu kita tahu rasio tidak hanya
tidak hanya rasio di sini bermainnya. Tentu nanti kita akan juga rasio harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Ya, di awal pencerahan emang kita di masa pencerahan di Eropa itu kan kita ditekankan peran rasio terus gitu ya. Tapi kemudian kan mereka akan mengambil akhirnya dengan adanya gerakan romantisisme, kita akan kemudian mengembalikan peran emosional. So jadi mungkin saya pikir pandangan filsafat, pemikiran filsafat itu memang yang perlu kita sebarluaskan hari ini. Untuk nge-break the kedunguan cycle tadi itu ya teman-teman. Dan lagi-lagi tentu butuh keberanian juga dari teman-teman itu. Jangan takut, pertolongan selalu ada. Jangan takut. Coba lihat paroki aja bisa sekritis itu, he's fine right now ya kan. Semua itu tuduhan-tuduhan mental juga. There will be ways, there will be people who will help you dan sympathize with you. Yang penting kita benar-benar mengkritik secara objektif dan tepat sasaran. Jangan mengkritik untuk menghina. Ya, maksudnya emang mengkritik pribadinya gitu ya, yang nggak berhubungan dengan speech-nya, content of the speech-nya, substance of the speech-nya. Jangan begitu. Tapi kalau mengkritik secara proporsional dan tepat sasaran, saya pikir ya itu yang harus dibutuhkan. Cuman kalau di Indonesia saya melihat karena budaya kita masih sangat santun, ya which I don't think it's necessarily a bad thing, ya. Walaupun kadang-kadang etika dan sopan santun suka menghambat kita tidak mengatakan kebenaran, tapi sebenarnya dianya saja yang kurang berani. Ya, etika itu harusnya berdiri bersama dan mendukung kebenaran kok. Mendukung keadilan kok. Ya, so jadi I think it's important to criticize juga dengan santun. Nah, tapi kalau nggak mau didengerin juga ya baru kita mati-matian gitu kritikannya. Lebih ditingkatin lagi. Jadi sopan santun kan kadang-kadang ada batasnya juga. Kalau dungunya kebangetan ya forget the sopan santun itu. Gitu. Jadi mungkin sebelum saya mengakhiri monolog saya hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya belajar filsafat itu bisa dari mana saja. Ya. Anda bisa datang dari background mana saja, Anda punya ketertarikan, punya semacam kegelisahan tentang how the world works. Itu berarti Anda memang mungkin ditakdirkan untuk menjadi pertama pembelajar filsafat dan kemudian kalau memang Anda serius selanjutnya menjadi filsufnya sekalian. Ya, saya selalu menekankan di murid-murid saya, kenapa kita harus puas dengan menjadi ahli filsuf tertentu kalau Anda bisa menjadi filsufnya sendiri. Saya sih berharap kita bisa menjadi filsufnya sendiri gitu kan. Because like it's the highest form of respect kayaknya. Tapi I'm not saying that yang kalau ahli itu juga tidak respectful, it is respectful. Tetapi itu adalah ahli tingkat kedua gitu kan. Bukan menjadi ahli ininya. Yang the man himself gitu. So, jadi seperti jadi jangan takut, jangan minder belajar filsafat gitu. Karena itu sangat menarik, sangat menantang. If you are bored ya dengan keseharian Anda, kalau misalnya aduh saya bosen dengan kehidupan begini-begini aja. Masuk deh filsafat, langsung geger. Langsung tiba-tiba dunia Anda berbeda. Tadinya sempit jadi luas. Tadinya gelap jadi tambah gelap. Oh enggak, maksudnya ya tadi kan kalau misalnya Anda bisa memilih-milih, milah-milah dan gunakan critical thinking Anda akan sampai pada suatu ide-ide atau sistem filsafat yang justru akan membuat dari tadinya gelap menjadi terang, dari tadinya curam ya atau buram gitu ya, menjadi lebih bersinar gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi memang sangat tidak bisa lagi di era ini. Teman-teman pasti sudah tahu, sudah bisa merasakan atmosfer dunia saat ini sudah sangat-sangat tidak stabil dan aneh. Rasionalitas tidak dipakai lagi, etika kadang-kadang hilang dan sebagainya. Jadi
The normal way of thinking yang cuman iya-iya aja atau yang kayak focus on surface appearance gitu-gitu aja, itu udah out of date, udah expired. Ya, if you follow that nggak akan ada harapan lagi. Masalahnya nggak semua kan bisa pergi ke luar negeri, ya kan? Nggak semua punya akses ke sana. So we have to together itu actually menyelamatkan negeri ini gitu. Dengan starting with mengubah yang paling easy lah ya. Start with ourselves, start to think differently, change our values if it's not really up to date. And if the beliefs can't help you solve your problems, daily problems in life, so you need new values and you need new way of thinking. So jadi sebenarnya pesan saya hari ini adalah semoga teman-teman di sini semuanya di luar sana juga semakin punya inilah ya warm feelings towards filsafat, dan hopefully kita semua bisa melalui belajar filsafat bisa merubah cara pikir kita, budaya kita, values kita supaya menjadikan negeri ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya Dr. Mutia Irina Muklis. Semoga kita semua menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.